Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah Majelis Ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih mempelajari bab sabar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, rawahu Muslimun. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian adalah sebagian dari iman atau separuh dari iman, dan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi yang ada di antara langit-langit dan bumi, dan salat adalah cahaya, dan sedekah adalah bukti, dan sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujah untukmu atau atasmu. Setiap manusia berangkat pagi-pagi, lalu dia menjual dirinya, ada yang membebaskannya dan ada yang membinasakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai ucapan alhamdulillah. Karena kita tahu timbangan atau mizan yang ada di hari kiamat itu timbangan yang sangat besar sekali. Bahkan bisa menimbang apapun yang ada di langit dan di bumi. Dan ketika ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan bisa memenuhi timbangan, ini menunjukkan ucapan alhamdulillah itu sangat besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Makanya di dalam hadis, kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani indar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, tidak berat ketika kita mengucapkannya, tidak perlu biaya, ya, tidak capek, tidak perlu energi, tidak perlu waktu yang lama, ringan di lisan, tetapi berat di timbangan. Padahal timbangannya sangat besar. Kalau dia berat di timbangan berarti nilainya sangat berat dan nilainya sangat tinggi sekali. Dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi. Ucapan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, wa bihamdi, yaitu dengan memujinya. Ini subhanallah wa bihamdi, ini satu paket, yaitu seperti subhanallah dan alhamdulillah. Jadi subhanallah dan alhamdulillah itu satu paket, ya, satu paket. Subhanallahil adzim, maha suci Allah yang maha agung.
Jadi ini menunjukkan betapa berat, betapa luas dan besar nilai ucapan alhamdulillah. Makanya Al-Quran diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Nah, ya. Jadi Al-Quran dimulai dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena ucapan alhamdulillah nilainya sangat besar sekali, bisa sampai memenuhi timbangan yang ada di hari kiamat. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling berhak, yang paling pantas untuk mendapatkan segala pujian. Karena tidak ada yang berasal dari Allah Ta'ala kecuali berhak untuk dipuji. Apapun itu, kebaikan yang datang dari Allah, jelas kita lebih berhak untuk memuji Allah. Bahkan keburukan yang menurut kita itu keburukan yang ditakdirkan oleh Allah, itu juga berhak kita untuk memujinya. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena aslinya tidak ada satupun yang datang dari Allah Ta'ala kecuali semuanya kebaikan, baik itu kebaikan secara zatnya atau kebaikan karena dilihat dari yang lainnya menjadi satu kebaikan. Makanya tidak heran ketika ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan yang ada di hari kiamat. Demikian juga ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya dapat memenuhi apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Kita tahu betapa luasnya langit-langit dan bumi. Ya, langit yang memiliki 7 lapisan, bumi juga memiliki 7 lapisan. Luas sekali. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah yang kita ucapkan, yaitu satu paket subhanallah dan alhamdulillah, itu dapat memenuhi apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Nah, sekali lagi ini menunjukkan keutamaan yang besar, ya, keutamaan yang luas dari ucapan kita, yaitu subhanallah walhamdulillah. Dan seperti yang kita katakan tadi bahwa ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu satu paket. Itu satu paket. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, berarti kita sedang mensucikan Allah Ta'ala dari setiap cacat, aib, kekurangan dalam segala hal, dalam zatnya, dalam firman-firmannya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dalam perbuatannya, dalam hukum-hukum dan ketetapannya. Jadi apapun yang dari Allah Ta'ala, apapun yang ada pada Allah Ta'ala, itu kita sucikan dari segala cacat, aib dan kekurangan, yaitu ketika kita mengucapkan subhanallah. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, jangan hanya di lisan saja, kurang afdol. Sambil mengucapkan subhanallah, kita juga merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suci, bersih dari segala aib dan cacat dalam segala hal, dalam zatnya, nama dan sifatnya, firman-firmannya, perbuatannya, hukum dan ketetapannya. Kemudian ketika kita tambahkan dengan walhamdulillah, setelah kita sucikan Allah Ta'ala dari segala cacat, aib dan kekurangan, kita puji Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaan. Dengan segala kesempurnaan. Karena tidak sempurna kalau kita hanya mensucikan Allah dari setiap cacat dan kekurangan, tapi tidak menisbatkan kesempurnaan kepada Allah. Tidak menisbatkan kesempurnaan kepada Allah. Misalnya kalau kita memuji seseorang, orang yang tidak penakut misalnya, fulan ini enggak penakut, masih kurang cukup.
Kalau kita tambahkan orang ini tidak penakut tapi dia pemberani sekali, wah ini baru sempurna pujian untuk orang tadi. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk, tidak tidur, masih kurang sempurna. Ketika kita tambahkan Allah itu maha hidup yang tidak pernah mati, kekal selama-lamanya, ini lebih sempurna lagi. Makanya ucapan subhanallah sepaket dengan alhamdulillah. Subhanallah mensucikan Allah dari setiap cacat, aib dan kekurangan. Alhamdulillah menisbatkan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Menisbatkan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Mensucikan Allah Ta'ala dari setiap cacat, aib dan kekurangan, misalnya di dalam zatnya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zatnya maha sempurna. Di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, misalnya di dalam nama Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Nah, ini berarti mensucikan Allah Ta'ala dari kekurangan, aib dan cacat di dalam nama-namanya, dan menisbatkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala di dalam nama-namanya. Demikian juga di dalam sifat-sifatnya, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, walillahil masalul a'la, hanya milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Berarti kita mensucikan Allah dari setiap kekurangan di dalam nama dan sifat-sifatnya. Kemudian di dalam firman-firmannya, seperti di dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. An-Nisa ayat 82. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, mengkaji, merenungkan, mentelaah? Seandainya Al-Quran itu dari sisi selain Allah Ta'ala, pasti di sana ada banyak pertentangan dan perselisihan. Berarti kita mensucikan firman Allah dari setiap kekurangan, yaitu berupa pertentangan dan perselisihan. Kita menisbatkan kesempurnaan bagi firman Allah Ta'ala. Demikian juga di dalam hukum-hukumnya atau ketetapannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Seperti di dalam surah Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Artinya tidak ada yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang yakin. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang paling bijaksana? Begitu juga di dalam perbuatan-perbuatan Allah, kita sucikan dari setiap cacat dan kekurangan. Kita nisbatkan kesempurnaan dalam perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Seperti di dalam surah Ad-Dukhan misalnya ayat 38. Ad-Dukhan ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya bermain-main, bersendau gurau ataupun sia-sia. Enggak. Jadi tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali mengandung hikmah, mengandung faedah dan manfaat. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu sia-sia, karena Allah Ta'ala maha bijaksana, hakimun. Di setiap apa yang dilakukan oleh Allah mengandung hikmah dan pelajaran. Tidak ada satupun yang sia-sia. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita sucikan Allah Ta'ala dari setiap cacat, aib dan kekurangan. Di dalam apa? Zatnya. Di dalam apa lagi? Sifat dan nama-namanya. Di dalam firman-firmannya. Di dalam perbuatannya. Di dalam hukum dan ketetapannya.
Setelah kita mensucikan Allah dari setiap cacat, aib dan kekurangan, kemudian kita nisbatkan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala, yaitu dengan kita mengucapkan walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, senantiasa mengucapkan alhamdulillah, karena hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian dalam setiap keadaan dan kondisi. Jadi itu satu paket. Makanya yang namanya tazkiyah itu awalnya adalah mensucikan, kemudian menyempurnakan. Mensucikan, menyempurnakan. Kalau bisa diibaratkan lah, misalnya kita ingin mandi, baknya kotor, ya kan? Pertama harus diapa? Dibersihin dulu, dikuras, ya, panggil tukang kuras bak mandi biar bersih, putih. Habis itu selesai? Enggak, diisi air yang bersih dong. Enggak mungkin dibiarin kosong, atau diisi air tapi yang keruh lagi, yang kotor lagi, ya percuma, ya. Jadi itu sudah satu paket, dibersihin kotorannya, dikuras, terus diisi lagi dengan air yang bersih. Syukur-syukur pakai filter biar nggak mudah kotor lagi. Itu yang harus kita lakukan. Kita sucikan Allah Ta'ala dari setiap cacat, aib dan kekurangan. Setelah itu apa? Selesai? Enggak. Kita nisbatkan kesempurnaan dari segala sisi hanya bagi Allah Ta'ala. Itulah makna alhamdulillah. Karena al di dalam ucapan alhamdulillah, al di sini namanya alif lam al istighraqiyah. Bagi kita yang belajar bahasa Arab tahu itu. Alif lam istighraqiyah itu adalah mencakup segala macam pujian, apapun pujian. Lillahi, hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak, pantas untuk mendapatkannya dalam segala kondisi. Makanya Nabi SAW apabila beliau menghendaki sesuatu kebaikan kemudian tercapai, berhasil, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Di segala puji hanya milik Allah yang dengan kenikmatannya segala hal yang baik-baik menjadi sempurna, tercapai. Tapi kalau menghendaki sesuatu kemudian tidak tercapai, tetap aja beliau mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam setiap keadaan dan kondisi. Loh, kenapa tetap kita memuji Allah Ta'ala padahal kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan? Misalnya sakit, kita pengen sembuh, kenapa tetap alhamdulillah? Ya, karena ketika Allah tetap menakdirkan kita sakit belum sembuh, pasti di situ ada kebaikannya, ada hikmahnya, ada faedahnya. Kalau seandainya faedahnya hanya menggugurkan dosa, itu sudah lebih dari cukup. Apalagi ditambah dengan yang lain, pahala yang besar yang menanti bagi yang sabar. Jadi intinya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Kalau orang-orang Arab ada yang sebagian mengucapkan alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Jadi orang Arab itu kalau ditimpa dengan sesuatu yang tidak diharapkan, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi la yuhmadu, yang mana tidaklah dipuji, ala makruhin, atas sesuatu yang dibenci, siwahu, selain Allah. Jadi maksudnya adalah hanya Allah Ta'ala yang berhak dipuji atas sesuatu yang dibenci. Kalau manusia, kita mendapatkan sesuatu yang kita benci, kita nggak sesuatu yang kita benci, kita nggak memuji dia kan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ditimpa dengan sesuatu yang tidak kita suka, kita tetap memuji Allah Ta'ala. Tapi kata ulama, ucapan itu nggak pantas. Harusnya yang lebih pantas seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa nggak pantas
Karena di situ ada bunyi ala makruhin. Memuji Allah walaupun sesuatu itu dibenci. Itu menunjukkan kurang adab kepada Allah Ta'ala. Ya memang apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu ada yang kita suka, ada yang kita benci, ya enggak? Sakit, wajar lah kita benci. Kemiskinan, musibah, bencana, apapun wajar seorang manusia itu membenci. Tapi tidak beradab kalau kita itu kemudian mengungkapkan di dalam kata-kata kepada Allah. Cukuplah di dalam hati. Jangan sampai mengucapkan segala puji hanya milik Allah, yang tidaklah dipuji atas sesuatu yang dibenci kecuali Dia. Jangan. Jadi cukup di dalam cukup di dalam hati kita. Tidak perlu kita kemudian mengungkapkan bahwa sesuatu itu kita benci. Musibah itu kita benci, nggak perlu kita ungkapkan. Kenapa? Karena itu untuk menunjukkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, was-sholatu nurun. Dan sholat adalah nur, cahaya. Sholat yang kita lakukan, terutama sholat yang wajib, itu adalah menjadi cahaya untuk kita. Cahaya di mana? Cahaya di wajah kita, ya. Cahaya di hati kita, ya. Cahaya di kubur kita, ya. Cahaya di padang mahsyar, ya. Cahaya ketika kita melewatin sirat jembatan, iya. Intinya menjadi cahaya bagi kita dalam setiap keadaan dan kondisi. Kenapa demikian? Karena memang sholat itu hal yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita apabila kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi cahaya yang menerangi kita. Cahaya di wajah itu terbukti. Orang yang menjaga sholat berarti dia menjaga wudhu. Orang yang menjaga wudhu, menjaga sholat, biasanya wajahnya lebih cerah, lebih bercahaya. Walaupun gak punya duit, lebih bercahaya, lebih cerah. Daripada orang yang kaya, gak pernah sholat, jarang wudhu, wajahnya apa? Masam. Kenapa? Karena gak tenang jiwanya. Benar. Wajah itu cerminan dari apa yang di dalam hati. Ya enggak? Wajah itu cerminan apa yang di dalam hati. Orang itu kelihatan banget kalau lagi sedih walaupun dia pura-pura senyum, pura-pura tertawa, kelihatan. Dan orang yang menjaga sholat, hatinya menjadi tenang. Kenapa? Karena sholat itu berzikir kepada Allah, dan zikir kepada Allah itu mendatangkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ketika hati menjadi tenang, terpancar di wajahnya ketenangan. Biasanya gitu, hidupnya senang, tersenyum. Ya enggak? Apalagi kalau dia menjaga wudhu, bercahaya wajahnya, anggota wudhunya bersih karena dia senantiasa menjaga kebersihan. Itu bukti bahwasanya sholat itu bisa menjadi cahaya di wajah seseorang. Cahaya di dalam hati, jelas tadi kaitannya dengan antara sholat dengan zikir kepada Allah yang bisa mendatangkan cahaya bagi hati, ketenangan dalam hati. Demikian juga orang yang mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, dia menjadi orang yang paling khusyuk kepada Allah, paling tunduk kepada Allah, ya kan? Dan sholat yang dilakukan itu menjadi cahaya sehingga dapat menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat yang benar-benar dikerjakan, ditegakkan, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena dengan sholat hatinya bercahaya, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bersemangat untuk mengerjakan kebaikan, malas untuk mengerjakan dosa dan keburukan. Berarti sholat itu menjadi cahaya di dalam hati. Cahaya di dalam kubur jelas. Kenapa?
Karena kuburan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mamlu'atun dulman, dipenuhi dengan kegelapan. Kuburan itu adalah alam yang dipenuhi dengan kegelapan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana manusia itu mendapatkan cahaya yang terang di dalam kubur? Selain dengan doa saudaranya yang beriman, wa nawwir lahu fi qabri, berilah cahaya untuknya di dalam kuburnya, juga dengan amal ibadahnya, terutama sholat. Itu menjadikan kuburan kita menjadi terang, bercahaya. Di padang mahsyar juga sama. Karena setiap orang itu nanti dibangkitkan di padang mahsyar dari kubur sesuai dengan amal mereka. Dan setiap orang diberikan cahaya sesuai dengan amal mereka. Diberikan cahaya sesuai dengan amal mereka. Termasuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal oleh beliau ghurran muhajjalina min atharil wudu, bercahaya disebabkan bekas air wudu. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, bukan karena belang, tapi bercahaya disebabkan karena bekas wudu yang mereka lakukan di dunia. Itu dapat memberi cahaya buat mereka di padang mahsyar. Jadi setiap orang itu di padang mahsyar diberi cahaya sesuai dengan amal ibadahnya. Di jembatan Sirat juga diberikan cahaya sesuai dengan amal ibadah mereka. Ada yang cahayanya kata ulama itu sejauh mata memandang. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma. Ada yang cahayanya kecil sejempol. Tapi masih mending, nggak padam-padam. Orang munafik mendapatkan cahaya tipuan karena mereka di dunia menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah, maka Allah pun menipu mereka. Balas tipuan mereka. Kata ahli tafsir, yaitu ketika mereka di hari kiamat di padang mahsyar di jembatan dikasih cahaya tipuan oleh Allah. Seperti cahaya ketika dideketin gelap. Mereka minta cahaya kepada orang yang beriman. Sebagaimana di dalam surah Al-Hadid ayat 12-13. Yauma taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busrakumul yauma jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Terus ayat 13-nya yauma yaqulul munafiquna lil ladzina amanu nduruna naqtabis min nurikum. Ilarji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari di mana engkau melihat orang-orang yang beriman itu yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Busrakumul yauma jannat. Cahaya mereka itu di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka dipenuhi cahaya terang. Disebabkan amal mereka. Terus pada hari di mana orang munafik mengatakan kepada orang yang beriman, tunggulah kami mengambil sedikit dari cahaya kalian. Kilarji uwaro'akum. Dikatakan kepada orang munafik, kembalilah ke belakang, cari cahayamu sendiri. Jadi mereka itu ditipu oleh Allah Ta'ala di akhirat. Jadi sepertinya terang, dideketin, dicabut cahayanya oleh Allah, gelap. Jadi kayak kucing-kucingan, ditipu oleh Allah dengan cahaya. Nah itu orang-orang munafik. Kenapa? Karena di dunia mereka menipu Allah. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi intinya salat yang kita lakukan, dan itu termasuk ibadah, bahkan termasuk ibadah yang sangat dan paling mulia setelah bersyahadat kan. Karena sholat itu tiangnya agama, maka sholat dikatakan cahaya sebagai sebab yang mendatangkan cahaya bagi kita di hari kiamat. Nah, makanya di dalam hadis ini memang dilemahkan oleh sebagian ulama, tapi oleh sebagian ulama yang lain seperti Al-Hafidh Al-Iraqi mensahihkan hadis ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, man hafadhu 'alaiha, barang siapa yang menjaganya,
menjaga sholat 5 waktu tadi. Kanat lahu nuron wa najatan yaumal qiyamah. Maka sholat itu menjadi nur, cahaya, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nur wala burhan wala najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu itu di dunia, maka dia tidak memiliki cahaya, tidak selamat, dan tidak punya burhan, hujah pada hari kiamat. Wa husyira ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Dan dia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya dengan Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf? Kata sebagian ulama, orang yang ninggalin sholat, yang tidak menegakkan dan menjaga sholat, sebabnya bisa diantaranya karena sibuk dengan kekuasaan, gak sempat sholat. Ini semakna dengan Fir'aun, simbol kekuasaan dulu. Haman, kenapa Haman? Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Kenapa dikumpulkan dengan Haman? Orang meninggalkan sholat bisa juga karena sibuk dengan jabatan. Jabatan, ya, sibuk dengan jabatannya sehingga tidak sempat sholat. Terus kenapa dikumpulkan dengan Qarun? Sibuk dengan kekayaannya. Meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekayaan. Kenapa dengan Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf itu salah seorang dari penduduk Mekah, yaitu pedagang sukses. Kenapa meninggalkan sholat? Karena sibuk dengan perdagangannya. Maka orang yang meninggalkan sholat ya bisa disebabkan salah satu dari 4 sebab ini. Makanya dikumpulkan bersama mereka di neraka, wal iyadzubillah. Jadi intinya hadis ini menjadi dalil bahwa sholat itu adalah cahaya. Wassolatu nurun, kata Nabi SAW. Kemudian wassobru diyaun, dan kesabaran itu dia. Dia itu diartikan sinar. Kalau nur itu cahaya. Sebagaimana di dalam surah Yunus ayat 5 dibedakan antara nur dan dia. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan matahari itu dia, sinar, wal qamara nuron, dan bulan itu sebagai cahaya. Jadi dibedakan oleh Allah Ta'ala. Kalau bulan itu cahaya, bercahaya, bukan bersinar. Sedangkan matahari itu bersinar. Apa bedanya cahaya dengan sinar? Jelas beda. Kalau cahaya bulan itu hanya sekedar menerangi. Kalau sinar matahari di samping menerangi juga ada unsur panasnya. Ada unsur panasnya. Karena kan seperti yang kita pelajari ya, karena katanya bulan itu sebenarnya nggak punya sinar, nggak punya cahaya, tapi memantulkan ya, memantulkan dari sinar matahari. Makanya disebutkan cahaya. Sedangkan matahari dia, kata Allah Ta'ala, yaitu apa? Sinar. Selain mengandung unsur menyinari, juga ada unsur panas. Baik, kaitannya dengan hadis ini, wassobru dia, dan sabar itu adalah sinar. Nabi SAW tidak mengatakan wassobru nurun kayak sholat tadi, enggak, tapi wassobru diyaun, sabar itu adalah sinar. Kenapa demikian? Karena yang namanya sabar itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan, ya, banyak rintangan dan halangan, banyak rintangan dan halangan, berat. Di situ ada unsur membakar, ada unsur membakar.
Makanya dalam bahasa Arab sobirun itu dari kata sobrun. Sobirun itu artinya obat yang pahit. Karena orang yang minum obat pahit itu perlu kesabaran. Ya, orang kalau nggak biasa minum obat, ini kita nggak bilang orang yang udah biasa sakit minum obat 10 aja langsung telan sekali bisa, nggak pakai air juga bisa. Ini yang nggak biasa, Masya Allah, pakai apapun keluar lagi, pakai apapun keluar lagi. Ya, itu obat yang pahit itu seperti itu. Makanya disebut dalam bahasa Arab sobirun. Ada syair Arab, apa namanya, la tahsabannal majda tamron anta akiluhu lan tablughal majda hatta talaqo as-sabira. Jangan sekali-kali kalian mengira kemuliaan itu adalah buah kurma yang kamu makan. Gampang, buah kurma yang manis, ya enggak, gampang dimakan, enak, enggak sulit, enggak berat. Lanta belughul majda, engkau tidak akan mencapai kemuliaan hatta talaqo as-sabira, sampai kamu bisa menelan obat yang pahit. Jadi kemuliaan itu harus dicapai dengan kesabaran, perjuangan. Ibarat makan obat yang pahit, ibarat minum makan obat yang pahit. Bukan diibaratkan seperti apa kemuliaan itu, makan kurma, makan bakso, es campur. Tapi seperti minum makan obat yang pahit. Tidak akan mencapai kemuliaan ketinggian kecuali bisa menelan obat yang pahit. Sobir. Jadi kenapa sabar itu disebut sabar? Karena secara bahasa berasal dari kata sobirun yang artinya sesuatu yang pahit. Ya, memang sabar itu pahit, berat, ya enggak? Berat. Makanya sabar itu diaun, sinar. Kadang-kadang membakar diri sendiri seperti mana sinar matahari yang panas. Orang kalau enggak kuat sabar akan terbakar dirinya sendiri. Tapi kalau dia enggak sabar, enggak akan selamat. Karena hanya dengan kesabaran dia bisa selamat. Ya, jadi itu pentingnya apa namanya? Sabar. Itu bedanya antara sholat dengan sabar. Di mana sholat itu adalah cahaya, sedangkan sabar itu adalah sinar. Karena di situ ada unsur panas dan membakar, selain apa? Menyinari. Tapi walaupun dia ada unsur panas dan membakar, ada unsur cahayanya menyinari. Kenapa? Karena orang yang sabar, walaupun dia berat, pasti akan dibukakan jalannya oleh Allah Ta'ala. Ya, banyak sekali orang itu nyesel karena nggak sabar, terburu-buru. Ya, contoh gampang ya dalam urusan rumah tangga kan. Dalam urusan rumah tangga terjadi perselisihan. Nah, itu sudah hal yang wajar, namanya juga suami istri berselisih, berantem, ngambek-ngambekan, wajar. Kalau nggak ada sama sekali ngambek-ngambekan, berantem, itu perlu ditanya itu. Jangan-jangan memang nggak niat itu. Ya bisa aja loh. Laki perempuan nikah memang nggak niat. Yes. Gitu aja. Jadi nggak ada rasa apa-apa, nggak ada cemburu, nggak ada ini. Makanya nggak ada berantem, harmonis terus. Justru malah perlu dipertanyakan itu kalau begitu. Jadi karena niat nikahnya karena nggak niat, terpaksa, ya udah jadi santai aja, nggak terlalu cemburu dengan pasangan. Itu juga nggak bener kan? Karena pertentangan perselisihan itu kadang-kadang karena cemburu, dan itu lumrah dalam keluarga. Ketika terjadi permasalahan rumah tangga, orang itu harusnya menghadapinya dengan tenang, sabar, adem. Kenapa? Karena panasnya api nggak bisa dilawan dengan panasnya api. Jadi kalau suaminya lagi panas, istrinya juga harus sabar. Istrinya lagi panas, suaminya harus sabar. Lah, Nabi SAW pernah, Ummul Mukminin ngambek seharian didiemin Nabi SAW. Nabi SAW biasa aja. Itu Nabi loh, dia sampai didiemin juga istrinya ngambek. Apalagi kita. Tapi beliau biasa. Tapi kalau orang menghadapi situasi seperti itu kadang nggak sabar, nah apa yang terjadi?
istrinya marah, suaminya nggak mau kalah, naik darahnya. Ini juga gitu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, cerailah inilah. Setelah selesai, setelah cerai, nyesel ketika mikir, iya ya kenapa buru-buru ya. Namanya manusia itu kalau lagi panas, lagi emosi, itu diem aja, ntar juga reda sendiri gitu loh. Kadang kita ini nggak sabar, terbawa emosi sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik, melakukan hal yang tidak baik. Setelah reda emosinya baru nyesel, oh iya ya padahal cuman beberapa waktu doang tadi emosi itu memuncak, harusnya tenang dulu, tahan dulu, sabar dulu. Karena kalau nggak nyesel, itu yang sering terjadi seperti itu. Sering terjadi seperti itu. Makanya sabar itu berat, karena bisa membakar diri sendiri. Kalau orang nggak sabar ya sudah, ya. Kemudian berikutnya was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu bukti, pembuktian. Sedekah ketika kita mengeluarkan harta yang kita cintai, baik itu untuk sedekah wajib seperti zakat ataupun yang sunnah, itu sesuatu hal yang berat. Kenapa? Karena harta itu sesuatu yang dicintai oleh manusia. Makanya dalam bahasa Arab harta itu apa? Mal. Harta itu bahasa Arabnya apa? Mal. Dari kata apa? Malayamilu, condong atau cenderung. Jadi harta itu disebut mal karena setiap orang cenderung condong kepada hartanya. Setiap orang begitu kan? Umumnya kan gitu kan? Fitrahnya pengen dapat banyak, pengen keluar dikit, ya enggak? Jadi kalau dapat gaji pengennya banyak, tapi kalau mengeluarkan pengennya gratis, ya enggak Pak? Wajar, namanya manusia kan. Makanya ketika dia mengeluarkan harta itu yang dicintainya itu untuk sedekah, untuk zakat, oh berarti dia telah membuktikan kalau sebenarnya dia walaupun mencintai harta tapi lebih mencintai Allah Ta'ala, karena dia yakin di sana pasti ada diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik di akhirat, diganti dengan pahala yang besar. Berarti sedekah itu burhan. Makanya sedekah itu dari kata sidqun. Sidqun itu apa? Kejujuran. Berarti orang yang bersedekah itu telah membuktikan kejujuran, kebenaran imannya. Orang yang sedekah itu telah membuktikan kejujuran dan kebenaran imannya, bahwa dia itu beriman, gak bohong-bohong. Makanya dia mau mengeluarkan, mengorbankan sesuatu yang dicintainya, yaitu hartanya. Makanya yang termasuk mendustakan agama itu adalah wayamnaun al-ma'un, menahan sesuatu yang kecil, yang remeh. Ma'un itu artinya sesuatu yang kecil, ember, garam atau apalah ya, yang sesuatu yang remeh nilainya. Artinya apa? Kalau yang remeh saja dia nggak mau minjemin, apalagi ngasih. Kalau yang remeh aja dia nggak mau ngasih, apalagi yang besar. Itu makanya termasuk mendustakan agama. Tapi kalau orang yang beriman, yang imannya benar, jujur, dibuktikan dengan sedekah, yaitu mengeluarkan sedekah, dan itu adalah burhan, membuktikan bahwa imannya itu benar-benar iman yang serius, bukan yang kaleng-kaleng. Jadi iman yang benar-benar iman. Oleh karena itulah as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti, tanda kebenaran iman seseorang. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu hujah untukmu atau atasmu. Kalau dalam bahasa Arab, laka itu biasanya untuk kebaikan. Misalnya, ada'u laka, saya mendoakan kebaikan untukmu.
Kalau alaika itu biasanya sesuatu keburukan. Jadi kalau saya bilang ana ada'u alaika, itu berarti keburukan. Tapi kalau laka, kebaikan. Al-Quran bisa menjadi hujah untuk kita, yaitu apa? Yang menjadikan kebaikan untuk kita, yang menjadi syafaat untuk kita, penolong kita di akhirat. Tapi bisa juga Al-Quran ini yang kita ambil bisa menjadi hujah atas kita, yaitu apa? Yang memojokkan kita, yang membinasakan kita, malahan bisa. Loh, kapan Al-Quran itu bisa menjadi hujah untuk kita? Kalau kita mengambil Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya, tidak seperti yang di dalam Al-Quran disebutkan, wa qala rasul ya inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Al-Quran sudah diturunkan kepada kita, tinggal kita ambil dengan sebaik-baiknya, tapi kita tinggalkan. Maka Al-Quran itu bisa menjadi hujah atas kita. Sejauh mana orang itu bisa dikatakan meninggalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi hujah atasnya yang membinasakannya? Kalau tidak mau mempelajarinya, termasuk mempelajari cara membaca, ya, karena itu untuk kebutuhan kita, kewajiban kita dalam sholat. Warotilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi mempelajari cara baca Quran itu wajib, karena kaitannya dengan apa? Sholat. Kalau bacaannya nggak benar bisa merubah makna, sholatnya bisa nggak sah. Padahal kita diperintahkan untuk menjadikan sholat kita ini sah. Maka belajar membaca Al-Quran itu harus, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bisa menjadi hujah atas kita. Tapi kan saya sudah tua, sudah susah belajar, nggak ada kata terlambat. Lebih baik belajar Iqra 1 ketimbang nggak belajar sama sekali. Ya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi hisab lahu ajron. Orang yang belajar Al-Quran terbata-bata, kesulitan, dia dapat 2 pahala. Jadi jangan sampai kita kemudian tidak belajar membaca Al-Quran. Yang udah belajar baca Quran juga tidak berhenti sampai di situ. Ada kewajiban yang lain, memahami maknanya. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Apakah hatinya dikunci? Artinya kalau orang nggak mau belajar Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, hanya membacanya saja, menikmati bacaannya saja, bisa saja hatinya dikunci oleh Allah. Berarti setelah itu apa? Belajar memahami Al-Quran, memahami maknanya. Makanya di sana ada pelajaran tafsir. Setelah itu apa? Mengamalkan. Karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya dinikmati bacaannya, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Makanya di dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bermimpi melihat ada orang yang tidur terlentang, dilempar batu dari atas, batu yang besar, kena kepalanya hancur, terus gelinding, diambil lagi, lempar lagi, gelinding lagi, sampai hari kiamat. Ketika ditanya siapa orang itu, dia adalah orang yang ya'khudul Qur'an fayarfidohu. Al-Quran diambil tapi ditolak. Artinya apa ditolak? Gak mau mempelajarinya, gak mau mengamalkannya, gak mau mentadaburinya. Itu dihukum seperti itu. Jadi Al-Quran menjadi hujah atasnya. Wa yanamu anis sholatil maktubah, tidur sehingga tidak sholat subuh, kelewatan, terlewat. Tidur dari sholat fardu, biasanya itu kalau sholat subuh.
Itu dihukum seperti itu. Jadi di dalam kubur alam barzah dilempar batu yang besar di atas kepalanya, hancur gelinding. Jadi disitulah Al-Quran bisa menjadi hujah bagi kita kalau kita menunaikan hak-haknya, dan bisa juga menjadi hujah atas kita yang membinasakan kita kalau kita tidak mau menunaikan hak-haknya. Nabi SAW hanya menyebutkan 2 tingkatan tadi. Al-Quran bisa menjadi hujah untuk kita atau atas kita. Gak ada yang ketiga. Gak ada tingkatan Al-Quran bisa menjadi tidak menjadi hujah bagimu, tapi juga tidak membinasakanmu. Gak ada. Hanya 2 tingkatan kan? Kalau tidak menolongmu akan memusuhimu. Jadi nggak ada yang tingkatan tengah, itu nggak ada. Nggak nolong tapi juga nggak musuhi, nggak ada. Berarti apa Pak? Berarti kita punya 2 pilihan aja. Mau yang kayak gimana Al-Quran itu? Mau yang nolong kita? Kalau enggak, ya pasti akan musuhin kita nanti di akhirat. Punya 2 pilihan, nggak ada pilihan yang ketiga. Kan ada kalanya kalau kita milih orang kan, milih yang temenan, yang musuhan, atau yang netral itu kan. Temenan enggak, musuhan enggak, biasa aja. Itu manusia. Ini Al-Quran cuma 2 pilihannya, yang nolongin kita atau yang musuhin kita. Orang yang cerdas pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin gimana supaya Al-Quran itu yang menolong kita, bukan pilihan yang kedua tadi yang musuhin kita. Nah, jadi Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kemudian Nabi SAW bersabda, kullun nasi yaghdu, setiap orang itu berangkat pagi-pagi. Ya, itu sudah manusiawi, fitrah, sudah umum. Karena di waktu malam manusia itu istirahat. Tapi kalau kita kan kadang-kadang malam kerja ya. Tapi ini bicara umumnya ya, umumnya yang namanya manusia itu kalau malam tidur. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai pakaian, kami jadikan siang itu sebagai tempat mencari ma'isyah. Umumnya gitu. Maka setiap manusia itu akan mulai beraktivitas setiap pagi. Kullun nasi yaghdu, setiap orang memulai paginya dengan aktivitas atau memulai aktivitas di waktu paginya. Setiap orang yang beriman sama yang enggak beriman semuanya rata-rata di pagi melakukan aktivitasnya, ya enggak? Tapi di antara mereka itu ada yang fabai'un nafsahu, menjual dirinya lalu menyelamatkan dirinya. Tapi ada juga yang menjual dirinya tapi dia membinasakan dirinya. Jadi itu juga 2 pilihan. Ada kalanya di pagi hari melakukan aktivitas, memulai aktivitas, tapi dia membinasakan dirinya. Tapi ada juga yang menyelamatkan dirinya. Siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau yang membinasakan dirinya orang-orang yang kafir. Orang yang beriman bangun tidur dimulai dengan zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur-syukur bisa qiyamul lail atau minimal witir serakaat. Bangun tidur dimulai membaca 10 ayat dari surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, dan seterusnya. Jadi di waktu pagi dimulai aktivitasnya dengan menjual dirinya kepada Allah, berdagang kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya dengan berzikir. Terus ngambil air wudhu, terus sholat subuh. Sebelum sholat subuh raqatal fajr, lebih baik daripada mendapatkan dunia seisinya. Habis sholat subuh zikir, zikir sholat. Habis zikir sholat, zikir pagi petang. Syukur-syukur bisa baca Quran. Baru habis itu beli nasi uduk. Jangan beli nasi uduk dulu.
Ntar malah nggak jadi baca Al-Quran, ya kan? Habis itu mandi, siap-siap kerja, berangkat kerja, niatnya juga ibadah, bukan hanya sekedar mendapatkan gaji. Di tempat kerja dia kerja dengan amanah, dengan baik, sampai sore. Sore-sore pulang kerja, ada pengajian, ngaji sekalian. Habis itu pulang. Di rumah ketemu anak dan istri, ketemu anak-anak, menunaikan kewajibannya kepada keluarga. Jangan kerja terus, lembur terus. Kapan ketemu anak istri, kapan ngaji di rumah. Ya bukannya nggak boleh lembur ya kan, mumpung kan. Tapi ya jangan sampai terbengkalai tugas yang lain. Udah gitu tidur. Setiap pagi dimulai dengan menjual dirinya kepada Allah, berdagang dengan Allah. Nggak ada ruginya, maka dia menyelamatkan dirinya. Tapi kalau orang yang kafir, apa yang dilakukan? Setiap pagi dimulai dengan aktivitas yang membinasakan dirinya. Ya, dengan sembahyang atau ibadah yang merupakan kesyirikan, ya enggak? Menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, tidak sholat, ya, meninggalkan sholat, meninggalkan ini. Hatta meskipun mereka ini melakukan aktivitas di waktu pagi itu untuk sesuatu yang mubah, makan, minum, sarapan, itu kata ulama tetap dianggap membinasakan dirinya. Loh, kok bisa? Ya, karena dia makan dan minum itu setelah itu digunakan untuk menyekutukan Allah. Jadi sepanjang hidupnya itu karena kekufuran mereka, mereka itu sama saja melakukan apapun membinasakan dirinya. Hatta ketika mereka makan dan minum. Kata ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika mereka makan dan minum, bekerja, dapat gaji, itu sama saja mereka itu membinasakan diri mereka. Sama saja mereka itu nanti akan dihukum karena itu. Wah, rugi dong. Ya emang, karena Islam yang bisa menyelamatkan kita. Karena kita orang yang beriman memang mengakui adanya kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Kecuali orang liberal, tidak ada kebenaran yang mutlak. Islam benar bagi kita, tapi agama yang lain benar juga bagi mereka. Kalau kita enggak, ya enggak lah. Ya Islam aja yang benar, yang lain batil. Inna dina indallahil Islam. Jadi setiap apapun yang mereka lakukan itu membinasakan diri mereka, walaupun itu hal-hal yang mubah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya dalam Surah Al-A'raf ayat 32. Ini dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu dalam melakukan aktivitas apapun itu akan disiksa oleh Allah karena itu. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah itu untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Jadi kita itu orang yang beriman ketika mengambil kenikmatan itu, menikmati kenikmatan itu karena memang kita punya hak. Itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia kata Allah. Berarti yang paling berhak mendapatkan itu adalah kita. Sehingga mereka orang-orang yang kafir yang menikmati kenikmatan dunia itu, mereka sebenarnya akan dihukum karena itu oleh Allah, karena mereka nggak berhak. Khalisata yaumal qiyamah. Apalagi hari kiamat memang khusus untuk orang yang beriman, karena nggak ada orang yang kafir itu kemudian selamat. Jadi ini ayat kata Syekh Utsaimin menjadi dalil bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, walaupun itu perbuatan yang mubah, akan menyebabkan mereka itu disiksa karena itu.
Makanya kan di dalam hadis la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan bersahabat kecuali yang beriman. Jangan makan makananmu kecuali yang bertakwa, kata Nabi. Loh kenapa? Kalau makan makanan kita orang yang bertakwa, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk sholat, dipakai untuk berbuat baik, untuk mentauhidkan Allah, kita dapat pahalanya juga. Tapi bukan berarti sekali lagi nggak boleh menolong orang di luar Islam, nggak boleh ngasih makan orang di luar Islam. Cuman secara hukum ini sama saja kita menolong mereka secara tidak langsung ya, menolong mereka untuk berbuat kufur, berbuat syirik kepada Allah ketika kita memberi makan mereka. Makanya jangan makan makananmu kecuali yang bertakwa, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga, Al-Maidah ayat 93, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh atas apa yang mereka nikmati dari makanan. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh atas apa yang mereka nikmati dari makanan. Ini menunjukkan kebalikannya, bahwa orang yang tidak beriman, orang yang kafir akan mendapatkan dosa atas apa yang mereka makan. Itu kebalikannya, namanya mafhumul mukhalafah. Makna sebaliknya seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang kafir yang tidak beriman itu, ketika mereka bangun tidur melakukan aktivitas apapun, walaupun aktivitas yang mubah, itu sama saja mereka mubikuha, membinasakan diri mereka disebabkan kekufuran, kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Asyahid di dalam hadis yang mulia yang kita pelajari tadi adalah wasobru, dia sabar itu adalah sinar. Artinya apa? Walaupun sabar itu bermanfaat menerangi jalan kita, tapi di sisi yang lain itu panas, bisa membakar kita kalau kita nggak sabar. Walaupun dia itu bisa membakar kita seperti mana sinar matahari yang panas, tapi mau nggak mau harus kita pegang, karena itu adalah memberi cahaya buat kita. Jadi sabar itu berat. Makanya sabar itu dari kata sobirun yang artinya obat yang pahit. Karena bukan mudah orang itu untuk bersabar. Tapi apabila kita benar-benar bersabar, luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Yaitu apa? Pahala yang tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar dipenuhi pahalanya tanpa perhitungan. Kemudian hadis yang kedua, masih lama ya maghribnya. Sabar. Baik, hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Jadi Abu Sa'id al-Khudri itu nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, bahwa ada beberapa orang dari Ansor meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta lagi, lalu diberi lagi, hingga habis apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka ketika beliau sudah meninfakkan apapun yang ada di tangan beliau, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apapun kebaikan yang saya punya, saya nggak akan nyimpen dari kalian, nggak akan ditahan. Kalau ada ya dikasih, kalau nggak ada ya nggak bisa dikasih ya. Jadi nggak ada yang ditahan. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjadikan dirinya terhormat. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dan kaya, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang menyabar-nyabarkan dirinya, maka Allah akan menjadikannya sabar. Dan tidaklah seseorang itu diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan keutamaan sabar. Di mana di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW ketika ada beberapa orang dari Ansor itu meminta sesuatu dikasih, minta lagi dikasih, sampai habis apa yang beliau punya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memiliki sifat dermawan yang sangat tinggi, gak pernah menolak permintaan orang. Bahkan ada yang pernah dikasih 100 ekor onta, coba bayangkan. Ketika dikasih, datang anaknya, dikasih lagi. Aqra' bin Habis, 100 ekor onta itu kalau satu onta 40 juta berarti 4 miliar. Masya Allah, sekali ngasih 4 miliar, bukan sendiri. Anaknya datang dikasih juga oleh Nabi SAW 100 ekor onta. Jadi beliau itu memberi sesuatu kepada orang seperti mana orang yang nggak takut fakir. Sangat tinggi sifat dermawan Nabi SAW. Nggak pernah nyimpen. Kita kan kalau ngasih orang kan kadang-kadang agak sayang ya kan. Sholat Jumat ya, pilihin aja lah yang 2000. Itu pun yang lama, kalau ada 2001-nya agak bagus, yang satu lama yang dimasukin ke kencelengan yang lama. Padahal nilainya sama, itu aja masih sayang yang baru kan. Jadi Nabi SAW itu nggak pernah nyimpen. Apapun yang diminta kasih, apapun yang diminta kasih. Sehingga beliau adalah orang yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Sangat dermawan. Ketika habis beliau bilang, apapun kebaikan yang saya punya, saya nggak akan nyimpen dari kalian. Jadi kalau ada ya dikasih, kalau nggak dikasih berarti memang nggak ada. Kalau kita kan kalau nggak ngasih itu kadang memang ada, cuman ya sayang itu aja. Kalau Nabi SAW nggak, kalau beliau nggak ngasih berarti memang udah habis, sudah nggak ada sama sekali. Kalau ada pasti beliau kasih. Kalau ada pasti beliau kasih. Nggak mungkin beliau tahan pemberian itu. Hujan ya Pak. Afan jaket saya di motor ya. Syukran. Baik. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kita untuk melakukan beberapa perkara. Pertama, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang yasta'fif, menjaga kehormatannya, yaitu dari meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, yang tercela, termasuk berzina, meninggalkan apapun yang berbau zina. Yu'ifahullah, maka Allah akan menjaga kehormatan dan kesuciannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dan kaya dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Artinya apa? Memberikan kekayaan pada hatinya. Sebenarnya kan pokok dari kekayaan itu bukan kekayaan harta, tapi kekayaan hati kan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil ard, innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kaya itu bukan yang banyak hartanya,
tapi yang hatinya kaya. Itu kaya yang sejati. Orang bisa saja hartanya banyak tapi hatinya miskin, tetap aja kurang terus. Ya enggak? Tetap aja merasa kurang terus, gak pernah merasa cukup, gak bahagia. Walaupun di tangannya banyak harta tapi hatinya miskin. Tapi kalau orang itu hatinya kaya, berapapun yang ada di tangannya, dia merasa kaya, merasa cukup, gak merasa sedih, ya, gak merasa takut, tenang. Nah, jadi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Makanya kita ini dianjurkan untuk berusaha bagaimana menjadikan hati kita itu kaya sebelum tangan kita punya kekayaan. Ya, kayakan dulu hati kita sebelum kita punya kekayaan. Jangan sampai hatinya nggak dikayakan, di tangannya ada kekayaan, tetap aja merasa miskin dan kurang. Makanya wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa dirinya kaya, cukup, akan diberi kekayaan oleh Allah, terutama hatinya. Kalau enggak, minta-minta terus walaupun sudah kaya. Ada kan orang punya duit jutaan, punya sawah di kampung, rumahnya bagus, tapi minta-minta. Kenapa? Karena hatinya merasa miskin terus. Nah, dia seneng dipanggil miskin malahan kan, sengaja. Jadi profesi statusnya orang miskin, seneng dia supaya dapat pemberian terus. Ya, wa may yastaghni yughnihillah. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang menyabar-nyabarkan dirinya, maka akan dijadikan sabar oleh Allah. Nah, ini ada satu hal yang penting. Apa itu? Bahwa sabar itu perlu latihan. Sebagaimana ilmu itu perlu dipelajari. Jadi orang itu kalau nggak latihan sabar, ya nggak sabar-sabar. Harus dilatih, ya kan? Misalnya sabar di dalam bersedekah, dilatih. Mulai dari yang kecil dulu, 1.000, 2.000 rutin. Kalau udah terbiasa, udah sabar, kehilangan duit 1.000, 2.000, tingkatin 5.000, ya enggak? Kalau udah terbiasa sedekahnya 5.000, enteng ringan, naikin lagi 10.000, terus begitu. Jadi sabar itu perlu dilatih. Wa may yatasabbar. Yatasabbar itu artinya berlatih untuk sabar, menyabar-nyabarkan diri. Maka yusabbirhullah, Allah akan menjadikannya sabar. Jadi seperti ilmu, innamal ilmu bita'allum, innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, dengan berlatih. Demikian juga al-hilmu, hilmu itu orang yang nggak mudah marah. Bitahallum, yaitu dengan cara menahan diri dari emosi, berlatih. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sabar itu harus dengan berlatih, latihan terus. Sabar misalnya di dalam menghadapi musibah, bencana. Sabar di dalam menghadapi perintah Allah, sabar. Misalnya kalau kita belum mampu sholat malam, ya kita sholat wajib dulu, disabar-sabarin, diistiqomahkan. Nanti kalau sudah istiqomah, tambahin lagi rawatib, tambahin lagi qiyamul lail, terutama witirnya. Kalau udah bisa, sholat sunnah yang lain. Jadi itu. Demikian juga di dalam menahan diri dari maksiat, perlu kesabaran, harus latihan sabar. Harus latihan sabar. Apalagi orang itu punya kemampuan berbuat maksiat. Apalagi dia biasa berada di lingkungan yang mendukung untuk maksiat. Wah, perlu melatih kesabarannya terus untuk meninggalkan maksiat. Makanya wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan tidaklah seseorang itu diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai kesabaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba itu adalah kenikmatan yang sangat dan paling luas dan paling besar. Kenapa? Karena nggak semua orang punya kesabaran.
Nggak semua orang bisa sabar. Karena dengan sabar itu, kenapa sabar itu adalah kenikmatan yang paling luas, paling berarti? Karena dengan sabar orang bisa menghadapi ujian dalam 3 hal. Ujian dalam musibah, ujian dalam menjalankan perintah, ujian dalam menghadapi larangan Allah. Itu dia bisa sabar. Dengan sabar itu dia bisa istiqomah. Ya kan, kalau nggak sabar susah untuk istiqomah. Dengan istiqomah dia bisa meraih husnul khotimah. Tapi kalau orang nggak dikasih kesabaran nih, misalnya sakit nggak dikasih kesabaran, cuma dikasih apa? Kekuatan fisik. Belum tentu dia lulus walaupun fisiknya kuat menghadapi penyakit kan. Banyak loh orang yang fisiknya kuat, sakit sedikit aja langsung ngeluh terus, nggak sabar, ngamuk terus, ngeluh terus. Ada orang dikasih harta yang banyak tapi nggak dikasih kesabaran, kena musibah nggak bisa sabar, habis hartanya. Menghadapi larangan Allah karena dia punya harta yang banyak, nggak sabar, terjerumus ke dalam larangan. Makanya kenapa sabar itu pemberian yang paling baik, yang paling luas yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Kenapa? Karena dengan sabar dia bisa menghadapi 3 macam ujian tadi. Dengan sabar itu dia diberikan keistiqomahan. Dengan istiqomah dia bisa mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya. Makanya kalau suruh milih, kamu saya kasih duit banyak apa kasih kesabaran? Mendingan kesabaran. Ya, karena punya duit banyak belum tentu bisa menghadapi musibah kan. Tapi kalau punya kesabaran, nggak punya duit pun bisa menghadapi musibah, bisa istiqomah. Nah itulah rahasia kenapa sabar itu pemberian yang paling luas, yang paling baik dari Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Allahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah yang kita pelajari dalam bab sabar, masih berlanjut dengan hadis-hadis yang lain. Silahkan, ada yang mau bertanya mungkin? Silahkan Pak. Ya. Tadi dijelaskan kan kalimat alhamdulillah, subhanallah itu kan berat timbangannya ya. Ada juga di hadis lain itu kalimat la ilaha illallah juga berat. Iya. Jadi kalau dalam zikir itu sebenarnya lebih utama mengucapkan zikir apa sih? Baik. Semuanya kayaknya berat gitu. Baik, sebenarnya berkaitan dengan zikir, mana yang lebih utama yang kita ucapkan, tentu disesuaikan dengan waktu dan tempat dan kondisi. Ada kalanya zikir tertentu lebih utama dari zikir yang lain. Misalnya nih, habis sholat, yang paling utama apa? Istighfar 3 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya kan? Di situ tidak ada la ilaha illallah misalnya berapa ratus kali, nggak ada kan? Berarti itu yang lebih utama, karena itu yang diperintahkan. Jadi yang lebih utama itu sesuai dengan perintah. Hari Jumat yang dianjurkan banyak kita ucapkan apa? Sholawat. Berarti sholawat itu adalah yang paling afdol yang diucapkan pada hari Jumat. Seperti itu. Jadi tergantung perintah. Jadi nggak bisa juga kemudian dikatakan ya memang secara keseluruhan ya Pak ya, secara umum, secara keseluruhan zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Karena itu menunjukkan apa namanya? Kita mentauhidkan Allah Ta'ala, ya kan? Tapi apa yang kita baca yang paling afdol disesuaikan dengan waktu dan tempat. Ya. Jadi ada kalanya zikir ini yang paling afdol, ada kalanya ini yang paling afdol. Kenapa? Karena ada tuntunannya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silahkan. Ya, satu lagi silakan. Kalau bagi saya pribadi kan yang agak sulit itu kan zikir sebelum tidur ya. Sebelum zikir aja tiduran dulu. Mungkin ada tips dari Ustaz bagaimana bisa praktekkan. Baik. Jadi supaya kita bisa mengamalkan apa yang dianjurkan, kita tentu pertama kita amalkan sesuatu yang mudah dulu. Ya kan? Kalau kita sudah mampu merutinkan istiqomah, kita tambahkan. Seperti zikir-zikir sebelum tidur itu kan macam-macam.
Ada sunnahnya membaca surah Al-Mulk, kemudian membaca doa zikir, berwudu sebelum tidur, kemudian ada lagi doa sebelum tidur yang panjang. Jadi kita amalan itu yang terpenting adalah yang mana kita bisa melakukannya dengan istiqomah. Apa yang bisa kita lakukan dengan istiqomah? Tentunya yang paling mudah bagi kita. Bukan berarti terus kalau kita bisa istiqomah dengan zikir tersebut, zikir yang pendek, yang singkat, kita nggak pernah berusaha nambah yang lain, enggak Pak. Mulai dulu dengan yang mudah supaya kita bisa istiqomah. Ya. Bagaimana untuk menghadapi yang situasi ngantuk tadi kan? Ya kan, namanya juga kesibukan, kecapean kan. Orang kadang zikir terus ngantuk kemudian hilang itu aja. Maka disesuaikan dengan kondisi kita supaya kita itu tidak tidur dalam kondisi zikirnya belum selesai. Apalagi kadang-kadang karena ngantuk Pak, orang itu baca zikirnya itu ngalor ngidul, nggak sadar, nggak nyambung, kadang-kadang kesana kemari. Itu kan malah nggak bagus. Makanya kan orang itu kalau ngantuk berat malah dilarang sholat. Dalam hadis kan jangan sampai dia harusnya memuji Allah malah mencela Allah. Seperti itu juga kalau benar-benar dalam kondisi ngantuk sekali, pilihlah zikir-zikir yang singkat. Kalau kita memang sebelumnya sudah pernah istiqomah dengan zikir yang panjang-panjang, dalam kondisi seperti itu insya Allah dapat pahalanya juga karena istiqomah. Nah seperti itu Pak. Tapi ada juga yang sebaliknya. Orang ini kalau malah baca zikir sebelum tidur macam-macam malah nggak tidur-tidur, nggak ngantuk, nggak jadi ngantuk. Tapi kalau misalnya dia nggak baca zikir malah langsung tidur. Ada juga yang seperti itu kan. Nah, ini ujian dari Allah Ta'ala. Mungkin itu godaan setan juga bisa, ya kan? Jadi kalau mengantisipasi seperti itu ya sudah. Biasanya kalau orang yang nggak capek ya, susah tidur. Iya kan? Maka capein dulu diri kita. Ngapain? Olahraga misalnya sebelum tidur. Tapi biasanya kalau orang itu ada yang kebiasaannya gini Pak. Kalau dia baca buku itu terus ngantuk. Nah, Anda baca buku dulu. Kalau udah terasa agak ngantuk, baca zikir yang pendek aja. Kalau nggak bisa tahan. Nah, kalau bisa tahan baca yang panjang. Ya intinya karena ngantuk itu nggak tahu kapan datangnya, tergantung kondisi juga, tergantung juga godaan juga. Allahu a'lam bishawab. Ya ada lagi silahkan. Ya tafadhol yang mau nanya lagi. Cukup Pak. Cukup. Oh ya, silakan. Silakan, Pak. Bulu tangkis. Baik, setahu saya perlombaan itu kalau hadiahnya dari peserta itu nggak boleh karena khawatir mengandung judi. Tapi kalau iurannya itu untuk makan minumnya nggak ada masalah. Atau hadiahnya itu dari satu pihak nggak apa-apa. Misalnya yang ikut 5 orang, yang ngasih hadiah 1 orang, malah nggak apa-apa. Tapi kalau hadiahnya itu diambil dari 5 peserta ini, itu nggak boleh, bisa mengandung unsur apa? Judi, seperti itu. Jadi hadiah boleh dari orang lain, boleh dari salah satu peserta saja, tidak semua peserta. Kalaupun diambil iuran, ya untuk keperluan apa? Konsumsinya atau apanya. Hadiahnya tidak dari situ. Insya Allah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Cukup? Cukup ya? Gak ada lagi. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Masih jauh padahal ya.
Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.